Baiklah saudaraku sedama yang berbahagia, sebelumnya terimalah salam Buddhisku. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Saudaraku sedama yang berbahagia, besok nanti tanggal 22 Mei jatuh pada hari Minggu, kita akan melaksanakan merayakan Hari Waisak. Baiklah saudaraku sedama, mari kita renungkan tentang Waisak. Sebelumnya saya sesuaikan dengan Dhammapada seperti ini. Yasa citang nawajiyati, citang asa nayati koci loke, tang budang ananta bocarang, apadang pena padena nesata. Artinya, beliau yang kemenangannya tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi, Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu, dengan cara apa akan kau goda beliau. Kedua, kico manusapati lapu, kicang macana ciwitang, kicang sadam masawaknam, kico butanang upado. Artinya, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, itu seperti itu. Makanya kita sudah jadi manusia, boleh katakan manusia yang paling mulia. Kenapa dikatakan manusia paling mulia? Karena berkesempatan untuk mencapai nibbana. Ya. Kalau kita di surga masih punya karma, di alam dewa masih punya karma. Sedangkan di alam dewa kalau mau ke Buddha pariniwana ya harus manusia dulu. Makanya kita hati-hatilah hidup sebagai manusia yang menjalankan kehidupan untuk mencapai nirwana. Tujuan kita manusia makhluk yang paling mulia. Dalam meditasi juga dikatakan, yang mencapai meditasi tidak sama, sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, itu saya yakin, saya percaya, ini menurut saya. Di dunia ini, makhluk manusia kurang lebih 5 miliar banyaknya. Ialah kurang lebih 5 miliar ya. Di India saja 2 miliar lebih. Mungkin sekarang udah bisa lebih ya. Udah banyak, bisa 7 miliar mungkin. Ya, belum di Cina juga itu udah banyak. Nah, semuanya sama. Punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut. Sekian banyak itu tidak ada yang sama kan mukanya. Nah, itulah kita yakin. Jadi sesuai masing karmanya masing-masing. Jangan sampai kita sudah begini lalu, nah ini karena karma buruk datang sama kita yang sudah berkeluarga, kadang-kadang melahirkan yang tidak punya tangan lah, yang bibirnya sumbi lah. Nah, itu dari perbuatan-perbuatan kita masa lampau yang lahir berbuah di masa yang sekarang ini. Saudaraku sedama yang berbahagia, kenapa Sang Buddha waktu lahir di Taman Lumbi ini
melangkah kakinya 7 langkah. Ini kalau menurut saya itu menunjukkan waktu. Ya. Jadi segala sesuatu kalau belum waktunya nggak mungkin. Nggak bisa timbul kalau belum waktunya. Kenapa saya katakan demikian? Maka orang bijaksana memberi nama, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Mandarinya Pai I, Pai Ol, Pai San, Pai Se, Pai U, Pai Liu. Ya. Kenapa begitu? Ya kenyataan. Pangeran Siddhartha Gautama waktu itu 7 tahun juga sudah meditasi mencapai kesempurnaan. Bahkan mempunyai keajaiban. Beliau meditasi itu melawan arah. Kenapa kita katakan melawan arah itu? Melawan bayangannya, melawan arah maksud saya. Coba kalau pohon ya di center matahari kan ke sana, baliknya. Kalau ini Sang Buddha malah balik melawan arah. Itu makanya beliau mendapat hasil meditasi umur 7 tahun. Kemudian beliau mencapai kesempurnaan juga sama di bawah pohon Bodhi selama 49 hari. Ya toh? Nah ini pun tidak lepas dari 7. Coba 7 kali 7 kan 49 hari. Jadi kita juga, makanya kalau orang meninggal itu ada yang ke-7 hari, ada yang ke-49 hari, ada yang setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Begitu ya kalau kita renungkan di zaman Sang Buddha. Sang Buddha mewujudkan pada saat beliau mencapai kesempurnaan 49 hari agar supaya dunia mengetahui bahwa Buddha telah lahir. Beliau naik ke atas. Nah, ini di kitab suci begitu ceritanya. Beliau naik ke atas, bolak-balik melewati jembatan emas. Kesatu. Kedua, beliau menciptakan di ruangan yang penuh pernak-pernik, ya, intan berian dan sebagainya. Nah, di sini memang dunia mengetahui kesempurnaan Sang Buddha. Sang Buddha tadinya enggan untuk membabarkan dharma yang apa beliau dapatkan di dalam meditasi tersebut. Tapi ada satu Biku Asita kalau nggak salah menginstruksikan pada Buddha agar supaya beliau dapat membabarkan dharma untuk menghilangkan keraguan-raguan manusia pada waktu itu. Ya. Kemudian beliau menyetujui, lalu mau menemui gurunya. Pada saat itu gurunya juga telah meninggal. Kedua gurunya akan ditemui juga sama telah meninggal. Kemudian tidak lain beliau menemui sahabatnya, yaitu 5 pertapa. Ya, namanya saya lupa tuh Awija lupa namanya ya. Ke-5 pertapa. Tadinya ke-5 pertapa juga tidak percaya atas keberhasilan Sang Buddha, malah menyangka mendapatkan ajaran sesat. Tapi setelah beliau dekat, maka dengan otomatis ke-5 pertapa ini bernama Skara melihat wujud Sang Buddha sedemikian rupa yang betul-betul telah menjadi Buddha. Lalu beliau membabarkan dhamma. Ya, pada saat itu disebut Dhamma Pamana Sutta ya, roda memutar roda dharma. Nah, para ke-5 pertapa ini berpencar membabarkan dharma. Masing-masing satu orang, tidak boleh bersamaan.
Nah, kalau kita renungkan, memang kita umat Buddha, perkembangan umat Buddha dari sekian lama sampai sekarang belum pernah mengeluarkan setetes darah pun, ya, pengembangan agama Buddha. Sudah di mancanegara, sudah di seluruh dunia agama Buddha berkembang. Maka saudaraku sedama yang berbahagia, banyaklah berbuat baik, ya, banyaklah, janganlah suka menyakiti hati orang. Satu contoh, kalau kita kena keiris pisau, kita udah obatin, sembuh, ya sudah. Tapi kalau kita disakiti oleh perkataan, itu seumur hidupnya selalu ingat, malah menjadikan dendam, sakit hati. Makanya hati-hati, ya, menyakiti jangan. Maka disebut lidah tidak bertulang. Jangan sembarangan, maka lidah juga ditutup. Ditutup oleh gigi, kemudian oleh bibir kita. Ya, itu menandakan bahwa kita bicara yang benar. Hati-hati bicara, jangan sampai menyakiti hati orang. Begitu, ya, ajaran Sang Buddha itu. Saudaraku sedama yang berbahagia, Anda telah diajarkan, kalau menurut awam, ya, kita kan suka dipimpin apa itu atas sila, Pancasila, ya, telah diajarkan. Awam sebetulnya lebih enak menjalankan hanya Pancasila, ya. Satu, menghindari pembunuhan. Dua, menghindari pencurian. Tiga, menghindari asusila, selingkuh, ya, perselingkuhan. Empat, jangan berkata kasar, sombong, ya, anikuna dan sebagainya. Lima, hindari barang yang memabukkan seperti narkoba itu, ya, yang akan menghilangkan kesadaran kita. Nah, kalau awam menjalankan ini, Pancasila dengan benar-benar, akan bahagia sekarang dan bahagia nanti. Ketimbang biku menjalankan 127 sila. Coba, luar biasa bagaimana Anda pikirkan. Makanya kalau saya merenungkan, di situ ada tahapan-tahapan, mulai biku, lalu biku tera, lalu mahatera. Nah, ini benar-benar luar biasa, ya, menjalankan sila-sila. Jangan-jangan kalau salah-salah, ya, selalu banyak pelanggaran, bisa-bisa juga jadi setan gundul nantinya, ya. Nah itu, ya, ini guyonnya. Semoga tidak, ya, kita betul-betul, saya yang akan menjalankan, semoga saya juga berhasil, tidak akan lahir lagi, karena manusia lahir kembali penderitaan. Tujuan kita ke sana itu di tanah Sang Buddha yang tidak akan lahir lagi, ya. Memang menderita, lahir kembali, lahir mati. Mungkin saya juga sudah berapa ribu kali kelahiran barangkali, ya. Sedangkan Sang Buddha juga sama, ya. Pernah beliau juga lahir di alam manusia, ya. Itu apa namanya itu, jadi burung apa itu, lupa saya. Nah itu kelahiran Sang Buddha pernah jadi di alam binatang juga. Nah, saudaraku sedama yang berbahagia, ini di tradisi ada yang disebut apa namanya, ciong-ciong, ya. Wah, ini kamu ciong-ciongnya segini-segini ciong. Sebetulnya di zaman Sang Buddha juga ada ciong, ya. Ya, ciong Sang Buddha malah 13 tahun, ya, beliau ciong. Yang dikatakan ciong itu ya seperti ini. Beliau dilahirkan lalu dilamarkan akan menjadi Buddha. Ayahnya Suyudana kan tidak setuju, ya, atas ramalan Biku Asita itu.
yang akan menjadi budak. Beliau ingin jadi raja segala raja, berkuasa di dunia. Tujuannya di situ Suyoddana. Tapi karena kuatnya Sang Buddha, yaitu selama 13 tahun, makanya belum bisa langsung, karena yaitu diperketat oleh Suyoddana. Selama beliau lahir tidak boleh keluar. Di dalam istana yang mewah, banyak selir-selir, banyak putri-putri yang menjaganya, yang ya boleh kata melayaninya lah. Ada juga diciptakan hawa panas, hawa hujan, hawa dingin dan sebagainya, supaya senang, tidak dikeluarkan kemana-mana. Kemudian ditambahkan lagi umur 16 tahun dinikahkan. Nah, sampai melahirkan seorang anak yang diberi nama Rahula, ya, artinya belenggu. Ya. Nah, di sini Sang Buddha merasakan mungkin jenuh ya kalau selalu di dalam negeri. Suatu saat beliau ingin keluar, ingin melihat keadaan di luar kayak seperti apa. Saudaraku-saudara yang berbahagia, di sinilah makanya kalau sudah sampai waktunya, ya akhirnya terjadi. Walaupun Raja Suyoddana mengumbarkan supaya semua jangan kelihatan susah, semua kelihatan senang, jangan ada yang sakit, jangan apa, yang sakit jangan keluar, yang meninggal juga jangan sampai kelihatan. Tapi sampai waktunya ya ada saja. Pertama dilihat orang yang tua renta, karena itu orang tua ya, dari mana? Oh, itu orang yang sudah tua, Bante. Oh, saya juga akan mengalami tua ya. Ya iya, Bante. Terus ada lagi yang diusung, ya, orang mati. Itu apa tuh, karena itu orang meninggal, Bante. Oh bukan Bante ya, pangeran, belum jadi Bante. Itu pangeran, orang yang meninggal. Oh, saya juga akan meninggal ya. Terakhir melihat lagi seorang pertapa. Itu siapa sana? Itu orang pertapa ya, orang yang membebaskan diri, membebaskan penderitaan menuju kesempurnaan ya, orang menjalankan kesucian. Wah, inilah aku yang inginkan. Akhirnya pulang ke rumah. Di situ jadi perenungan. Akhirnya beliau memutuskan ingin keluar dari istana. Yang pada saat itu umur 29 tahun. Nah, jadi kalau disebut ciong ya ada, ya cuma itu disebut kira-kira begitu menurut saya ya, 13 tahun ciongnya. Ya, nah itu. Saudaraku sedama, akhirnya dengan kuda antaka beliau meresap dengan sana pegang ekornya kuda, akhirnya sampai menyeberang di hutan. Sampai di hutan, Pangeran Siddhartha mengambil pedangnya, mencukur rambutnya. Semuanya pedang, pakaian kerajaan diberikan kepada sana supaya diberikan kepada orang tuanya, bahwa beliau akan menjalankan sebagai pertapa. Memang tujuan beliau seperti itu, untuk mencarikan kesempurnaan, menjadi seorang Buddha. Apa kata Suyoddana setelah mendengar? Beliau juga sangat sedih. Ya, apa boleh dikata. Nah, istrinya ya saudara juga begitu, melihat mendengar suaminya telah menjadi pertapa. Beliau juga hidup menyesuaikan diri. Mendengar beliau hanya makan satu kali, istrinya ya saudara juga ikut makan hanya satu kali sehari. Tidur tidak lebih dari 60 cm, beliau juga ikut tidur tidak sampai 60 cm. Akhirnya beliau juga
menjadi biku, bikuni. Nah, Rahula juga disuruh supaya minta diakhiri warisannya. Lalu Sang Buddha memberikan warisannya, diajarkanlah seperti itu. Ya, akhirnya beliau juga menjadi biku, menjadi arahat, semuanya berarti kembali ke Buddha di parinibbana di sana. Saudaraku sedama yang berbahagia. Sekarang kalau kita kembali lagi mengingat dengan Ciong. Nah, ini saya jelaskan Ciong. Saya juga mengalami 13 tahun Ciong. Itu saya dulu masih berumah tangga. Anak saya 8. Nah, yang ke-8 ini lahir. Oh, bukannya ke-8, yang ke-7 lahir. Siomacan. Wah, katanya kamu Ciong berat. Siomacan sama Sionaga Ciong berat. Tapi dipikir-pikir kalau sekarang saya renungkan benar juga ya Ciong itu. Ciong berat. Ya. Pertama, begitu dilahirkan, nih anak ini sakit kuning, harus dirawat di suster, jadi nggak boleh dibawa pulang. Di situ dapat 1 tahun. Persis dalam pertengahan tahun, saya usaha ambruk, jatuh, pahit, sampai anak ini tiba tidak bisa ditebus. Saya sudah pusing. Pada saat itu saya juga akan mendapatkan kredit. Saya pikir ini kalau dapat kredit nanti bisa mengambil anak ini. Ternyata begitu saya jalan pulang dari bank, belum dapat hasil, cuma baru ditentukan aja, saya ketabrak mobil naik beca, sampai saya sakit beberapa bulan. Wah, heboh. Saya kan orang Kerawang, kota kecil. Heboh, semua tahu bahwa anak saya seperti ini. Ada teman saya yang datang. Hei, William, kamu ini gak bener ya, gak sayang anak. Anak sampai terlantar begitu. Bagaimana kamu ini? Ya mau bagaimana keadaan saya sebegini? Gak usah marah-marah lah, ada apa sih? Nggak, maksud saya ada tujuan marah ini. Ya apa tujuannya? Saya mau menebus anak kamu. Itu waktu kalau nggak salah 1 juta lebih ya. Sekarang mungkin bisa cap jauh itu ya. 1 juta lebih harus ditebus. Tapi nggak boleh sama kamu. Ya. Nggak boleh sama kamu. Harus anak ini nanti diurus sama orang lain. Ada yang mau mengurusnya. Kalau kamu setuju, silakan. Terus saya berunding sama keluarga. Keluarga akhirnya menyetujui juga. Daripada tersiksa, katanya anak itu disiksa di suster, malah mau dijual. Akhirnya ditebus jadi. Di sini punya ikrar keluarga saya itu, mamanya itu punya ikrar. Baik, saya akan kasihkan anak itu. Saya berjanji sama Kuan Im, selama anak ini pergi, rambut saya tidak akan potong. Biar panjang seapa, saya nggak mau potong. Saudaraku sedama yang berbahagia, memang sudah waktunya ya. Atau entah bagaimana, yang merawat anak ini juga jadi gak betah, gak cocok, katanya nakal begini. Akhirnya dikembalikan lagi. Wah, keluarga senang anak itu dikembalikan, berarti sudah masuk di pangkuan kita. Nah, sudah ada di pangkuan kita. Memang ini anak nakal sekali. Wah, luar biasa lah itu.
Saya tambah susah, udah ambruk, nggak bisa usaha, belum dapat jalan, sampai sulit sekali. Akhirnya pindah di bawah mertua ke Tasikmalaya. Sampai di Tasikmalaya, di sana saya kebingungan. Kemudian saya mencari, saya pergi ke salah satu kelenteng. Ya, kebetulan juga satu kelenteng awal Keteswara. Saya mampir di situ, kemudian saya camsi, kemudian saya tanya kepada biokongnya. Biokongnya itu waktu wanita. Ibu, saya udah lama sekali namanya lupa ya. Dia bilang, ini anak kamu cium berat, harus dikasih ke sini, dirawat di sini. Nanti kalau sudah umur dewasa, umur 16, boleh kamu ambil lagi. Wah, tadinya saya juga nggak setuju, saya pulang, saya musyawarah. Wah, orang-orang di rumah juga nggak setuju. Belakangan saya pikir habis, terus saya cerita sama istri saya, mamanya, daripada kita seperti ini, katanya kalau nggak dia, saya yang meninggal karena sudah ciong ujung berat. Jadi saya datang, saya iakan kepada Pak Mei itu, maka dirawat. Begitu dirawat, betul sebulan kemudian saya dapat jalan. Saya bekerja, bisa bekerja, malah jadi pengawas. Ya, pengawas di pabrik bihun yang paling besar itu di Tasikmalaya. Wah, gaji cukup saya. Nah itu. Ya. Setelah itu saya langsung maju kembali lagi. Saya usaha di Jawa Barat, ya di Bandung. Enak, senang gitu. Pas sudah 16 tahun, saya ya umur 16 tahun berarti 13 tahun. Ya, sama-sama muda 13 tahun jongnya. Saya datang ke Tasikmalaya, melihat itu anak. Wah, sudah sekolah, udah SD lewat. Lalu, ya ini Pak Mei juga jujur. Nah, betul, kamu sekarang sudah bagus, ya, kamu juga selamat, anak ini juga, ya, sekarang sudah sekolah, sudah bagus. Kalau mau diambil, silakan ambil, gitu. Saya pikir kalau diambil, saya juga bocengli. Nggak enak, karena dari 3 tahun dirawat di situ, maksud saya ambil. Enggak begini, Pak Mei, sudah saja karena Pak Mei yang merawat, ya anggap dia ini sebagai cucu Pak Mei lah. Akhirnya malah senang Pak Mei-nya, jadi mengangkat saya juga anak. Ya sudah, sampai sekarang sudah dewasa, sudah menikah, sekarang sudah enak. Nah, begitulah saudaraku, saudara yang berbahagia, tentang apa namanya ciong tersebut. Ini selingan saja, yaitu nanti kita besok ya pada tanggal 22 Mei ya, nanti ya terjatuh hari Minggu. Nah, itu detik-detik Waisaknya jam 4:14 sekian ya. Nanti hadirlah semuanya untuk menghadap kepada Buddha. Sekian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.